Assalamualaikum. Kenapa di Jawa pernikahan dilarang pada bulan Syuro? Sebagai negara yang pernah dikuasai oleh kerajaan Hindu, tentu masih ada budaya mereka yang tertinggal. Suro dalam sejarahnya adalah dewa dari Batara Kala. Suro ini berperan sebagai penguasa waktu yang menjalankan hukum karma. Sebagai penguasa karma, Suro adalah sosok yang memakan nasib manusia, sehingga nasibnya menjadi buruk. Karena hal tersebutlah, menikah, pindah rumah menjadi hal yang dihindari agar tak terkena aura buruk. Sementara dalam pandangan umat Islam yang di Jawa, tidak menikahkan atau pindah rumah di bulan Muharram atau Syuro, sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Kanjeng Nabi. Di bulan Asyura cucu tercinta Kanjeng Nabi dibunuh di penggal kepalanya, keluarganya direndahkan. Dan konon setiap memasuki bulan Muharram, Nabi merasa sedih dan muram membayangkan peristiwa tersebut. Menyambut datangnya bulan Muharram dengan mudzakarah, renungan atau doa bersama tentu lebih hikmat. Salah satu kesuksesan dari Islamisasi Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo adalah mempersatukan kalender Hijriah dengan penanggalan Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Yang menarik, agama Kejawen atau yang asalnya bernama Kapitayan tidak ada penanggalan Lebaran atau Hari Raya seperti halnya agama-agama lainnya. Oleh orang Jawa bisa dibilang, Suro adalah lebarannya orang Jawa. Kecerdasan Sultan Agung dalam menggabungkan kalender Islam dan Jawa ini patut diacungi jempol. Karena dalam Islam sendiri Muharram termasuk 4 bulan yang diistimewakan oleh Tuhan karena disebut bulan haram atau bulan suci. Di mana dalam kepercayaan agama Samawi, bulan yang tidak diperbolehkan adanya perang. Dalam Islam sendiri, Muharram adalah bulan tragedi yang banyak dialami oleh para nabi-nabi, seperti halnya, turunnya Nabi Adam ke bumi, pengejaran Fir'aun kepada Nabi Musa, peristiwa masuknya Nabi Yunus ke dalam perut ikan, dan yang paling dikenal adalah peristiwa Karbala, yakni dipenggalnya cucu Nabi yang bernama Husain. Dalam Islam, Muharram dikeramatkan karena peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad, dan orang Jawa mengkeramatkan Suro dari leluhur yang selalu disampaikan ke anak cucu. Yang menjadi pembeda adalah dalam Islam disampaikan dalam bahasa wahyu dan tertulis, sedangkan dalam Jawa disampaikan secara tutur tinular. Dan yang menarik di sini adalah tata cara ibadah yang disampaikan oleh kitab Samawi. Sampai detik ini dilakukan oleh orang Jawa dan Hindu. Apakah bentuk ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Tuhan, tak lain adalah pengorbanan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Habil dan Qabil sebagai anak Nabi Adam, di mana keduanya melakukan pengorbanan, yang Habil pengorbanan dalam bentuk hewan sedangkan Qabil dalam bentuk hasil bumi, yang akhirnya dalam sejarah yang diterima adalah sesaji atau pengorbanan yang dilakukan Habil. Bagi umat Islam dan penduduk Jawa, sering menisbatkan bulan Muharram bulan yang keramat, sehingga di bulan tersebut sering dijadikan untuk tirakatan. Bulan peduli yatim piatu, sampai di kalangan umat Islam di Indonesia wabil khusus Jawa, tidak melakukan hajatan, membangun rumah, dan sebagainya. Bagi masyarakat Jawa juga sering di bulan Suro, untuk melakukan tirakatan bahkan sampai pada proses penjamasan benda-benda pusaka yang dianggap ada nilai tuahnya, nilai sejarah hasil karya para leluhur.